Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam doa ini nanti kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mas Egi bisa dipimpin berdoa, Mas, disiapkan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita akan diberi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anak sudah siap semua belajar? Siap. Membawa buku semua ya? Terima kasih. Hari ini Pak Guru akan ngecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Mas Dipta, Mas Danu, sehat sudah berangkat? Kemarin sakit sudah sehat? Alhamdulillah. Ada 2 anak yang tidak hadir. Kita doakan semoga meskipun sedang berhalangan sakit segera sembuh. Besok akan ikut belajar bersama-sama. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran supaya kita fresh. Mari kita yel-yel bersama untuk mengucapkan selamat pagi seperti yang biasa kita lakukan seperti biasanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya. Di pembelajaran kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran sujud syukur dan sujud tilawah. Saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Guru kemarin sudah dipelajari di rumah, sehingga ilmu pengetahuan tentang sujud syukur dan sujud tilawah bisa kita pelajari bersama-sama. Kita ulas sejenak, apa sujud syukur itu? Sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pinter. Sujud tilawah itu apa? Sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajda. Saya kira itu hal yang perlu kalian cermati lagi untuk meneliti kata demi kata, pemahaman demi pemahaman, pengertian demi pengertian. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab zakat. Dari bab zakat ini, nanti anak-anak supaya bisa mengetahui tentang apa itu ketentuan zakat. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak nanti tahu tentang dalil atau dasar-dasar hukum zakat. Dari pembelajaran bab zakat ini bertujuan untuk mengetahui kepada siapa zakat itu diberikan atau asnaf dari orang-orang yang berhak mendapatkan bagian zakat. Dan ada materi yang dipelajari yang tujuannya untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang tidak berhak menerima bagian zakat. Oleh karena itu sebagai bahan untuk pengetahuan, Pak Guru akan tampilkan sebuah pembelajaran. Silakan nanti diamati ya. Dari hasil pengamatan itu nanti kalian cari berbagai macam persoalan yang akan timbul dalam proses pelaksanaan zakat. Kompetensi yang dicantumkan di dalam zakat menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Menjelaskan pengertian hukum zakat, mengetahui dasar-dasar hukum zakat, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, menyebutkan orang yang tidak berhak menerima
zakat. Pengertian zakat, silakan dibaca. Ya. Ya. Oke, dibaca dalam hati saja, dipahami. Nanti Pak Guru akan sambil menerangkan. Hukum dasar zakat, ada firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Kemudian hukum zakat adalah wajib. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat. 1 fakir, 2 miskin. Siapa fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kemudian orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini di sini ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa? 1 orang kaya. Yang kedua keturunannya Rasulullah. Yang ketiga orang non-muslim. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa? Oke. Nah, dalam proses pelaksanaan zakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada masalah-masalah yang dialami dalam proses pelaksanaan zakat. Dari pembelajaran ini, ada beberapa materi yang telah kalian baca, saya terangkan, kalian amati. Kira-kira menemukan suatu materi apa dalam pelajaran itu? Siapa yang bisa? Menemukan materi tentang apa? Orang yang tidak menerima zakat. Pengertian zakat dan hukum zakat. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari permasalahan di lingkungan kita tentang pelaksanaan zakat. Apa masalah yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan zakat? Apa kira-kira? Ya, ada yang bisa menjawab? Menemukan masalah dalam proses zakat? Apa? Oh, waktu pembayaran zakat. Kemudian siapa lagi yang bisa? Saya bagi kelompok saja supaya nanti bisa menemukan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan zakat ini. Saya bagi kelompok ya. Saya akan membagi kelompok dengan 5 kelompok, yaitu dengan kata-kata kaya, fakir, miskin, amil, mu'alaf. Kaya, fakir, miskin, amil, mu'alaf. Ya. Berarti nanti kalau kalian itu kaya, ngumpul dengan kelompok kaya. Fakir, nanti kalian ngumpul dengan kelompok fakir. Begitu seterusnya. Saya bagi ya, 1. Kaya, fakir, miskin, mu'alaf, amil. Oke, sudah membentuk kelompok ya. Nah, jadi masalah tadi yang sudah kalian sampaikan, silahkan dibahas dalam lembar kerja peserta didik ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada Pak Guru. Ya, sebentar. Gimana? Ya, ini pertanyaannya harus dijawab ya. Bagaimana ketika orang yang sudah mampu tidak mau? Nah, ini kan masalah ya. Maka dia akan mempunyai akibat buruk. Jawabannya 1, dosa. Yang kedua mendapatkan siksa Allah. Yang ketiga akan mendapatkan itu kira-kira mendapatkan bagian zakat tidak ya. Kalau santri itu kan baru pulang dari rumah, berarti tidak mendapatkan zakat meskipun secara oh ya, siap. Silakan ditulis tadi. Apakah orang yang tidak pernah? Mustaqim itu apa, Pak? Orang yang berhak sih. Nah, orang berhak. Apakah Pak Kiai itu termasuk orang yang berhak? Sudah selesai? Sudah selesai? Ya.
Oke, sudah siap untuk presentasi? Ya. Silahkan dari kelompok kaya ya untuk mempresentasikan hasil diskusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Saya dari wakil kelompok kaya. Sing seru suaranya sing seru. Pembahasan materi. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada santri yang baru pulang dari pondok? Bagaimana hukumnya memberi zakat santri yang pulang dari pondok? Oke. Santri yang pulang dari pondok tidak mendapatkan zakat walaupun terlihat seperti sabilillah. Santri yang pulang dari pondok tidak mendapatkan bagian zakat meskipun secara apa? Secara Profesinya seperti sabilillah. Ini jawaban dari kelompok kaya. Ada yang mau berkomentar? Tidak? Ya, oke, bagus. Belum tepuk tangan. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok miskin akan mempresentasikan dari pertanyaan. Apakah orang yang tidak berpuasa wajib melakukan zakat? Apakah orang yang tidak berpuasa wajib melakukan zakat? Tetap wajib karena meskipun tidak puasa dia tetap beragama Islam dan orang Islam wajib mengeluarkan zakat dan memenuhi syarat-syaratnya serta dia bukan orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, tetap wajib untuk melakukan zakat karena meskipun tidak puasa dia adalah orang Islam. Sedangkan syarat daripada zakat adalah orang itu beragama Islam. Oke, beri tepuk tangan. Nah, pembelajaran kali ini adalah mencari sebuah jawaban dari persoalan yang ditimbulkan dari materi yang kita pelajari dihubungkan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kalian. Yang jelas satu, kesimpulannya adalah apakah orang Islam non-muslim itu mendapatkan bagian daripada zakat? Tidak. Karena non-muslim itu bukan termasuk orang Islam. Sedangkan non-muslim adalah orang yang tidak perlu mendapatkan bagian zakat. Karena zakat itu hanya untuk orang Islam, oleh orang Islam, dan dari orang Islam. Yang kedua tadi ada beberapa persoalan yang muncul. Apakah orang yang tidak berpuasa, apakah orang Islam yang tidak berpuasa itu wajib zakat? Ya tetap wajib. Karena meskipun dia tidak berpuasa, dia agamanya masih Islam. Dan syarat daripada wajib zakat adalah orang itu Islam. Kita akan evaluasi ya. Evaluasi dari materi yang tadi sudah saya sampaikan tentang pemahaman apakah kita itu sudah memahami atau belum. Silakan dibuka di buku masing-masing. 5 menit evaluasi ya. Apa hukum zakat itu? Apa hukum zakat itu? Yang kedua, sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke? Waktu sudah selesai, pembelajaran kita sudah sampaikan, permasalahan sudah kita diskusikan. Akhirnya silahkan itu bisa dipahami untuk dijadikan sebagai bekal pembelajaran di waktu besok yang akan datang. Silahkan setelah ini pulang ke rumah masing-masing. Jaga kesehatan, hati-hati di rumah. Nah, kita ketemu di hari esok. Silakan dipimpin berdoa, Mas Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.